Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sahabat pengalam Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka di udara secara online. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berhubungan dengan kalimat. Namun sebelum kita lanjut kepada pembahasan seterusnya, sebagaimana pada pertemuan yang kemarin, pada video yang kedua, ada tugas ya, untuk menentukan mana di antara kalimat-kalimat yang termasuk ke dalam isim. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30. Saya akan bacakan terlebih dahulu atau bacakan kembali ayat 30 tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Baik, itu ya. Surat Al-Baqarah ayat ke-30. Mari kita bahas secara bersama-sama. Saya yakin bahwa sahabat pengalam Quran sekalian sudah mengerjakan di rumah. Baik, kita bahas secara bersama-sama. Berdasarkan ciri-ciri kemarin, yaitu isim ya, maka kita ambil beberapa saja. Yang pertama itu adalah al-malaikah. Mengapa kita bisa yakin al-malaikah itu adalah isim? Tentu di sana ada cirinya. Nah, kira-kira ada berapa ciri yang membuat kita yakin bahwa dia itu adalah, kalimat itu adalah isim? Ada yang tahu? Ya. Ada 3 ciri. Yang pertama adalah huruf jar. Mana huruf jarnya? Lam atau li di sana. Kemudian yang kedua adalah alif lam, maka dibacanya lil. Kemudian yang terakhir adalah, maka dengan 3 ini luar biasa ya, kita sudah sangat yakin sekali bahwa al-malaikah itu adalah isim. Jadi jangan ragu lagi, al-malaikah itu adalah isim, karena 3 ciri sudah ada di sini. Itu yang pertama ya, sudah betul ya. Yang kedua ini adalah ja'ilun. Nah, kenapa kita yakin bahwa ja'ilun itu adalah isim? Karena ja'ilun di sana ada ciri ya, ada cirinya bahwa dia adalah isim. Kira-kira apa cirinya? Cirinya itu adalah tanwin ya. Jadi adanya tanwin, yaitu ja'ilun, itu sudah jadi pertanda bahwa ja'ilun itu adalah memang isim. 2 ya, ada 2. Yang ketiga ya, al-ardi ya, al-ard. Al-ardi itu juga isim. Kita yakin dia itu isim karena memang ada cirinya. Ada berapa ciri yang menentukan bahwa dia itu adalah isim? Itu ada 3. Lagi-lagi 3. Yang pertama adalah huruf jar, yang kedua adalah alif lam, dan yang terakhir adalah kasroh. Mana huruf jarnya? Fi. Fi itu adalah huruf jar, bagian dari huruf jar. Kedua adalah alif lam. Alif lam setelahnya itu adalah isim.
Kemudian yang terakhir adalah kasroh. Ada huruf jar, ada alif lam, ada kasroh. Ini sudah sangat kuat sekali bahwa kalimat itu adalah isim. Tuh ya, ketiga. Terakhir, jadi hanya 4 ya, yang ada cirinya. Bagaimana pembelajaran yang keempat itu adalah khalifah, ya, khalifatan. Kenapa kita bisa yakin bahwa khalifah itu adalah isim? Lagi-lagi ada ciri. Apa cirinya? Tanwin, khalifatan. Ya. Jadi itu yang pertama adalah al-malaikah dengan 3 ciri. Kemudian ja'ilun 1 ciri. Kemudian al-ard 3 ciri, dan yang terakhir adalah khalifah dengan 1 ciri. Jadi bagi yang 4, keempat-empatnya ada 100. Kemudian kalau 375, kalau ke bawah itu pun tidak mengapa ya. Yang penting kita sudah berusaha, insya Allah pahala sudah ada. Baik, itu PR kita pada kesempatan yang telah lalu. Maka dari itu kita akan menginjak atau melangkahkan kaki kita ke materi selanjutnya, yaitu masih pada materi al-kalimah, yaitu bagian kedua, yaitu al-fi'lu atau fi'il. Fi'il itu secara ringkas ya, di kita itu kata kerja. Namun tentu ada definisi ya, definisi yang para ulama sudah membubuhkannya dalam buku-buku mereka. Di antaranya adalah sebagaimana yang akan kita bahas sekarang. Kalimat itu adalah fi'il itu adalah kalimatun dalat ala makna waqturinat bizaman. Lagi ya. Al-fi'lu huwa kalimatun dalat ala maknan waqturinat bizaman. Ada sedikit perbedaan antara fi'il dengan isim. Kalau isim kalimatun dalat ala maknan walam tuqtaron bizamanin. Kalau fi'il kalimatun dalat ala maknan waqturinat bizaman. Kalau isim itu tidak ada kaitannya dengan waktu, ya. Sedangkan fi'il kalimat yang menunjukkan kepada suatu makna dengan disertai dibarengi dengan waktu. Kalau isim tidak ada istilah kemarin ya, Muhammad misalnya, tidak ada sedang Muhammad, telah Muhammad, tidak ada. Tapi kalau fi'il itu ada. Contoh misalnya kataba, telah menulis, yaktubu sedang atau akan menulis, uktub tulislah, qara'a telah membaca, yaqra'u sedang atau akan membaca, kemudian iqra bacalah. Itu ada kaitannya dengan waktu, beda dengan isim. Oke, itu ya definisinya. Sekali lagi, al-fi'lu huwa kalimatun dalat ala maknan waqturinat bizam. Fi'il itu adalah kalimat yang menunjukkan kepada suatu makna dengan disertai dengan. Tuh, contohnya kataba telah menulis, yaktubu sedang atau akan menulis, uktub tulislah, kemudian qara'a telah membaca, yaqra'u sedang atau akan membaca, iqra baca. Tuh, berhubungan dengan definisi. Untuk orang Arab ya, itu okelah, besar kemungkinan bisa menentukan ini adalah fi'il atau kemarin ini ada isim. Tapi untuk non Arab besar kemungkinan, apalagi untuk para pemula, itu sulit sekali untuk membedakan mana isim mana fi'il ya. Maka sekali lagi ulama-ulama kita ya, sudah memberikan kemudahan bagi kita dengan adanya ciri-ciri. Yang pertama, cirinya itu adalah dengan adanya qad. Ketika ada qad, maka kalimat setelahnya itu adalah fi'il.
Contoh misalnya, qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah itu adalah setelah qad ada qomat, ya, ada qomat. Maka qomat di sana adalah fi'il. Bisa kita tahu dari mana? Itu ada qad. Ya, pertama. Yang kedua, adanya sin. Sin. Contoh, kalla saya'lamun. Ya'lamun di sana bisa kita katakan yaitu adalah fi'il. Kenapa? Karena ada sin di sana. Sa-ya. Berarti ya'lamun di sana adalah fi'il. Tsumma kalla saya'lamun. Itu juga sama. Saya'lamun. Ya'lamunnya itu adalah fi'il. Ya. Jadi yang pertama qad, yang kedua adalah sin. Yang ketiga adalah saufa. Ya. Kita juga sudah tidak asing lagi ya dengan kalla saufa ta'lamun. Ta'lamun itu adalah fi'il. Kenapa? Karena ada saufa. Dan terakhir adanya ta'nis sakinah. Ta yang menunjukkan kepada jenis muannas atau perempuan dalam keadaan sukun. Contoh misalnya qalat, ya, zahabat, itu ya. Qalat itu kenapa bisa dikatakan oleh kita bahwa dia ada fi'il? Karena ada ta'nis sakinah di sini. Zahabat juga sama fi'il karena itu ada ta'nis sakinah dia. Itu ya. Jadi itu pertemuan kita berhubungan dengan fi'il, yaitu suatu kalimat yang menunjukkan kepada makna disertai dengan waktu. Ada cirinya. Yang pertama adalah dengan qad, kedua sin, ketiga saufa, keempat ta'nis sakinah. Baik, sebelum kita akhiri ada PR ya. Ada PR. Oke, ada PR. Silahkan tentukan oleh kalian, oleh ikhwan, akhwat sekalian, mana di antara kalimat-kalimat yang akan saya bacakan yang fi'il dan isim. Mana isim? Mana fi'il. Oke, saya bacakan ya. Tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalik. Itu ya. Itu surat Al-Baqarah ayat 70. Oke. Nanti insya Allah kita akan bahas secara bersama-sama. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.